Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Suratul Fatihah Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha wa in lam takun minha fas-sabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Bacaan kita hari ini adalah surah Al-Fatihah dalam kitab Tafsir Quran Azim Jalalain. Disebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah, masuk kategori Makkiyah, yaitu yang turun di Makkah atau turun sebelum hijrah. Sab'u ayatin terdiri dari 7 ayat bil basmalah in kanat minha, 7 ayat dengan basmalah. Jika basmalah itu termasuk surah Al-Fatihah, maka ayat ke-7 was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha, ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7 jika basmalah masuk dalam Al-Fatihah. Wa illam takun minha, jika basmalah itu tidak termasuk surah Al-Fatihah, bagian dari surah Al-Fatihah, fas-sabi'atu, ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ila akhiriha. Dari sini kita pahami bahwa basmalah di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat beberapa pendapat ulama. Ada yang memasukkan basmalah sebagai bagian dari surah Al-Fatihah, dan ada juga yang mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi tetap jumlah ayatnya 7. Hanya yang membedakan tadi, kalau yang mengatakan basmalah adalah ayat dari surah Al-Fatihah itu, maka ayat siratal ladzina sampai akhirnya itu adalah ayat ke-7, 1 ayat. Sedangkan jika basmalah tidak masuk dalam bagian Al-Fatihah, maka itu ayat tadi dibagi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Nah, dari sini jugalah perbedaan ulama tentang bacaan basmalah ketika kita sholat jahriyah, terutama sholat jahriyah. Ada yang menjaharkan basmalahnya dan ada yang tidak.
akar masalahnya tadi di sini. Karena ada yang menganggap basmalah bagian dari Fatihah, ada juga yang tidak menganggap sebagai bagian dari Fatihah. Ini dua pendapat. Nah, tentunya yang menganggap bagian dari Fatihah, tentu ketika membaca Fatihah dia menjaharkan, mengeraskan suaranya pada salat jahriyah, salat yang memang dikeraskan baca Fatihahnya, yaitu maghrib, isya dan subuh. Ada pun yang mengatakan bahwa basmalah bukan dari Fatihah, maka mereka juga tidak menjaharkan bacaan basmalahnya ketika membaca Fatihah di dalam salatnya. Di antara ulama yang mengatakan bahwa Fatihah, basmalah tidak masuk bagian Fatihah itu adalah Maliki, Imam Malik. Imam Malik tidak menganggap bahwa basmalah itu bagian dari Fatihah. Sedangkan ulama yang menganggap bahwa basmalah adalah bagian dari Fatihah adalah Imam Syafi'i. Kedua pendapat ini tentunya merupakan pendapat ulama yang harus kita hargai dan kita ikuti apa yang menjadi keyakinan kita. Wa yuqdiru fi awwaliha, diperkirakan di dalam awalnya kulu. Jadi ada kata kulu sebelum membaca basmalah, sebelum bismillah. Di situ dikira-kirakan ada kalimat kulu, katakanlah. Katakanlah dengan nama Allah. Kulu bismillahirrahmanirrahim. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, karena adanya kalimat iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Jadi di situ dari kata kami di situ la, ya kemudian di sini dikatakan di awal sebelum basmalah itu ada kalimat yang diperkirakan bunyinya kulu. Iyyaka na'budu munasiban lahu, karena ini sesuai dengan kata tersebut bikauniha min makulil ibad, karena keberadaannya merupakan ucapan hamba. Ya, ucapan hamba itu kan iyyaka na'budu, itu adalah ucapan hamba yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya alhamdulillah dikatakan jumlatun khabariyatun, sebagai kalimat khabariyah. Khabariyah artinya yang mengandung informasi. Qusida biha ats-tsana'u 'ala Allahi, dimaksudkan kata alhamdulillah itu adalah ats-tsana'u 'ala Allah, pujian atas Allah, bimadmuniha, dengan segala kandungannya, ala annahu ta'ala, jadi kandungannya alhamdulillah itu adalah bahwa Allah Ta'ala maliku li jami'il hamdi, pemilik seluruh pujian, minal khalqi, dari makhluk. Jadi Allah pemilik seluruh pujian dari makhluk.
au mustahaqqun, atau ia berhak, layak, li an yahmiduhu, untuk mereka puji. Mereka memuji, maksudnya hamba itu memuji kepada Allah, layak untuk, jadi Allah memang layak untuk dipuji. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai pujian ini, saya ingin menjelaskan i'rabnya. I'rab alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah mubtada. Ya, berada di awal kalimat. Karena dia mubtada, maka dia marfu'. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mubtada itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah, alhamdu. Dhammah itu akhir, baris akhirnya adalah dhammah. Ad-dhammah az-zahirah. Kemudian kalau ada mubtada, biasanya yang dicari setelahnya adalah apa? Khabar. Karena pasangannya mubtada itu adalah khabar. Mana khabarnya? Apakah lillah itu bisa menjadi khabar? Dalam bahasa Arab, jar wa majrur itu selalu diposisikan sebagai muta'alliqani, sesuatu yang tergantung pada kalimat atau kata yang ada sebelumnya. Jadi lillah di situ jar wa majrur muta'alliqani. Apakah cocok untuk muta'alliqani bi mubtada'in? Tidak, dalam posisi ini. Dia cocoknya muta'alliqani bi mahdzufin khabaril mubtada. Dia bergantung pada kalimat yang tersembunyi. Ada kata yang tersembunyi, yang itu kata tersembunyi itulah menduduki posisi khabar. Apa kira-kira khabar di situ? Menurut ulama, taqdiruhu sabitun, au wajibun, au mustahaqqun. Sabit itu artinya tetap, au wajibun, wajib, au mustahaqqun, layak atau berhak. Jadi lengkapnya kalimat itu adalah alhamdu sabitun lillah. Lengkapnya itu kalimat alhamdu, segala pujian, sabitun, tetap, lillah, bagi Allah. Atau alhamdu wajibun lillah, segala pujian itu wajib bagi Allah. Atau alhamdu mustahaqqun lillah, pujian, segala pujian itu layak bagi Allah. Nah, itu mengenai i'rab alhamdulillah. Kemudian Rabbil alamin. Rabbi di sini kedudukannya adalah sifat lillah, sifat bagi Allah. Makanya dia dibaca Rabbi, bukan Rabba, bukan Rabbu. Karena dia adalah sifat dari lillah, dan sifat itu mengikuti mausufnya, mengikuti yang disifati. Karena
Allahi di sini, lillahi di sini majrur, dijar, maka sifatnya yaitu Rabbi juga dijar. Karena itu kaidahnya. Sifat dan mausuf, sifat dan yang disifati itu mengikuti kedudukannya. Kalau mausufnya marfu, maka dia juga marfu. Kalau mausufnya mansub, maka dia juga mansub. Kalau mausufnya majrur, maka sifatnya juga majrur. Nah, di sini karena mausufnya adalah Allahi, lillahi, majrur, maka dibaca Rabbi. Dia majrurun bil kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Ada juga yang menyebut bahwa Rabbi di situ kedudukannya adalah badalun minhu, pengganti atau penjelas yang menjelaskan tentang kata sebelumnya. Nah, sama badal juga mengikuti yang dijelaskan. Karena yang dijelaskan adalah Allah majrur, maka badalnya juga majrur. Seperti itu kaidah di dalam bahasa Arab. Kemudian alamin. Alamin di sini i'rabnya kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafnya adalah Rabbi. Mudhafnya adalah Rabbi. Jadi alamin ini sandar kepada Rabbi. Nah, mudhafun ilaih itu selamanya di dalam kaidah bahasa Arab dia majrur, dia dijar, dan tanda jarnya di sini adalah ya, alamin ya, itu pengganti kasrah, niabatan an kasrah. Karena kenapa? Karena alamin di sini masuk dalam kategori jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim itu dia tanda jarnya adalah ya. Karena untuk membentuk kata jamak muzakkar salim itu dari mufrad ditambah ya dan nun, maka menjadilah dia jamak muzakkar salim. Sama misalnya talibun. Kalau dia dibentuk dalam muzakkar salim, kalau dia marfu, dia marfu'un dengan bil wawi. Marfu dengan waw. Talibuna. Kalau jamak lainnya, bentuk jamak lainnya tulab. Tapi ada juga kadang membentuk dengan jamak muzakkar salim. Jadi talibuna. Kalau dia majrur, tanda jarnya adalah ya, menjadilah talibina. Talibina. Nah, seperti itu alam, alamin, dari kata alam, mufradnya adalah alam, dibentuk menjadi jamak muzakkar salim, menjadi alamun. Tapi karena dia majrur, dibaca alamin. Maka bacanya Rabbil alamin. Nah, kemudian disebutkan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai peringatan dan penjelasan kepada kita bahwa yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah lah yang maha sempurna. Allah yang memiliki segala hal yang dibutuhkan atau yang diinginkan, yang diperlukan oleh manusia. Dan Allah lah yang senantiasa memberikan nikmat pada makhluk. Allah yang memberikan karunia kepada makhluk secara terus menerus. Nah, karena itulah kemudian memang dikatakan pujian ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak layak bagi manusia, bagi makhluk untuk mendapatkan pujian. Maka kita harus membatasi pemberian pujian kepada makhluk. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan, mengingatkan kepada kita untuk tidak memberikan pujian, apalagi pujian yang berlebihan kepada makhluk, kepada manusia. Ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan mengatakan, engkau telah memutuskan leher sahabatmu. Jadi memuji teman, memuji orang itu sebenarnya sama dengan memutuskan lehernya. Kenapa? Karena pujian itu bisa memberikan efek negatif kepada orang yang dipuji. Bisa jadi kemudian orang yang dipuji tersebut menjadi sombong, kabur, atau muncul sifat membanggakan diri. Misalnya kita memuji seseorang karena telah memberikan bantuan kepada kita, kita sandarkan bantuan itu kepadanya, lalu kemudian kita memujinya setinggi-tingginya, itu bisa mengakibatkan dia hilang pahala sedekahnya, hilang pahala bantuannya. Karena itu tadi muncul sikap membanggakan diri, muncul ria, muncul kesombongan dan seterusnya. Makanya kalau ada yang memuji diri kita, apa yang kita lakukan? Kita beristighfar. Istighfar kalau ada yang memuji. Kenapa? Karena pujian itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Dan orang memuji itu karena hanya berdasarkan pada hal yang terlihat, yang nampak. Padahal banyak yang tidak nampak itu bisa jadi merupakan kekurangan kita, bisa merupakan cacat atau aib kita, hanya tidak dinampakkan. Nah, inilah kemudian perlunya kita berhati-hati menyampaikan pujian, dan tentu lebih berhati-hati lagi agar supaya kita tidak mengharapkan pujian. Karena pujian ini semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala.